Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dengan Juno Pak di studio. Baik. Bang Juno, apa Iya, kabar? alhamdulillah puasa hari pertama Pak, lagi siap-siap buka. Pak, kalau tadi kita lihat sebelum kita mulai dialog, Terima kasih. iya, ada liputan soal makanan takjil ya Pak, kudapan di Ben Hill. Nah, kalau sebelum kita bicara halal dan lain-lain, bagaimana Anda dan Badan BPJPH ini melihat banyaknya kudapan takjil UMKM di Ramadan ini yang ya tadi harusnya juga memang halal ya Pak? Siap. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini hari pertama puasa dan kami pun masih tetap bekerja melayani, dan khusus yang ditanyakan, kami ini tersebar lebih daripada 100.000 pendamping produk halal di seluruh Indonesia. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang selalu memantau, melihat, dan kita masih perlu banyak sekali. Karena itu semua masyarakat hari ini diharapkan partisipasinya untuk ikut melihat, ikut memantau dan melaporkan apabila ada sesuatu yang dianggap atau yang dicurigai atau yang dikira-kira terlihat dengan nyata produk-produk yang dikhawatirkan atau diragukan kehalalannya. Jadi peran partisipasi masyarakat sangat berarti. Cukup menghubungi situs kami ihalal.go.id. Mudah-mudahan semua informasi akan kami bisa jawab. Oke. Baik, Pak Ekal, kalau kita bicara UMKM dan produknya dalam bulan Ramadan ini kan, kalau kita lihat tadi Pak, jualan-jualan ini kan UMKM kecil semua ya Pak ya, masakan rumahan, produk rumahan. Ya. Tapi apakah Anda melihat bahwa tahun ke tahun mereka juga sudah mulai aware atau sadar bahwa proses halal itu penting, apalagi dijualnya memang untuk buka puasa Pak? Baik, ya, proses halal yang kita maksud ini adalah sebuah proses yang Mbak tanya tadi, UMKM ini pemerintah sangat aware dengan mereka semua. Terbukti dari tahun ke tahun pemerintah memberikan sebuah peluang sehati, namanya sertifikat halal gratis bagi para pelaku UMKM mikro gitu ya. Dan yang ditanyakan tadi termasuk mikro kan. Nah, caranya gimana? Ya segera daftarkan. Segera daftarkan. Jadi kedua belah pihak, baik dari pihak pelaku usaha aktif untuk mendaftarkan, dan kita pun akan merespon dengan sebaik-baiknya dan akan mendampingi proses itu. Begitu. Oke, mendampingi tadi Pak ya proses itu. Tapi kalau pertanyaannya Pak, mahal nggak sih Pak Haikal sebenarnya? Ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman UMKM yang mungkin modalnya tidak banyak, untungnya juga biasa aja Pak. Baik, seperti saya katakan tadi ada program dari pemerintah namanya Sehati, sertifikat halal gratis. Kalau gratis ya nggak mahal. Oke, ya. nggak ada Jadi pungutan nggak ada ya Pak ya? apapun. Karena nggak ada untuk yang mikro itu nggak ada sama sekali. Jadi gimana caranya? Rajin-rajinlah mengunjungi situs kami, rajin-rajinlah mengunjungi Facebook, Twitter, Instagram resmi kami, yaitu yang termasuk ada Badan Halal begitu ya. Biar singkat kita sebut BPJPH, Badan Halal. Galilah informasi sebanyak mungkin. Karena apa gini Mas? Dari Aceh sampai Papua Mas, itu ada miliaran produk Mas. Betul. Dan ada 66 juta pelaku usaha yang terdaftar, dan 66 juta pelaku usaha ini masing-masing satu pelaku usaha punya banyak produk, sehingga pengontrolannya, pengawasannya sangat diperlukan peran serta masyarakat. Yang ada pada kami itu namanya pendamping produk halal. Jadi kita tuh punya P3H, pendamping produk halal. Kami terbuka kok, kami akan tetap meminta, bahkan menghimbau kepada masyarakat, yuk bergabung sebagai pendamping proses produk halal. Apalagi ada kasus Seritek hari ini, itu kita buka peluang loh. Ayo daftarkan. Kita akan rekrut sebagai pendamping proses produk halal dengan pendapatan yang cukup baik gitu ya. Cukup baik pendapatannya. Bahkan kalau satu hari dia bisa mendampingi 3 aja pelaku usaha, maka 1 bulan dia akan mendapatkan lebih daripada 10 juta rupiah. Karena per satu pelaku usaha yang didampingi dan dia mendapat sertifikat halal, maka ini ada jasa dari pemerintah sebesar Rp150.000 untuk per sertifikat halal yang didampingi oleh P3H. Ini peluang gitu. Jadi yuk kita
apa namanya, semangat terus ya dalam menyambut situasi kondisi yang ada. Mudah-mudahan pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto ini sangat memperhatikan rakyat. Oke, Masya Allah ya Pak. Semoga ini ada yang teman-teman dari Sritek yang nonton tadi, caranya tadi yang penting kunjungi website ihalal ya Pak ya. Dari situ kita bisa jadi pendamping tadi ya Pak ya. Iya, khusus untuk kasus yang sedang terjadi, kami akan segera aktif untuk menghubungi perwakilan-perwakilan yang ada di sana untuk segera kita ajak bagaimana solusinya, siapa yang berminat, kami buka peluang, silakan. Baik, baik, menarik Pak. Nah kalau kita bicara, saya juga baca Pak Haikal, banyak mungkin pengusaha yang tidak tertib halal di tanah air. Padahal kan kita memiliki jumlah muslim, pasar yang besar sekali. Kenapa sih Pak para pengusaha ini alasan mereka tidak tertib halal? Kalau tadi prosesnya gampang, ada juga yang tadi tidak ada pungutan. Menurut Anda di sini di mana kendalanya Pak Haikal? Baik, begini. Pertama, soal sosialisasi. Ya. 30 tahun kita sudah melakukan proses ini, tapi sosialisasinya belum masif dan belum baik. Dan mudah-mudahan, mohon izin, kami sedang memperbaiki sosialisasi itu. Yang terjadi karena sosialisasi minim, sehingga pelaku usaha banyak terjerat dengan calo-calo penjahat kalau saya katakan ya. Dan juga lembaga pemeriksa halal, di mana lembaga pemeriksa halal ini sebenarnya mitra kami. Ada ketentuannya, mengambil jasanya bagaimana, ada ketentuannya resmi. Tapi kadang-kadang pelaku usaha terjerat oleh janji-janji muluk calo, dan akhirnya terseret dalam putaran biaya yang sangat besar. Akhirnya nama siapa yang buruk? Nama negara, nama pemerintah. Dalam hal ini BPJPH menjadi buruk namanya karena oknum-oknum itu. Kami sedang proses, sedang tindak, mudah-mudahan segera akan kami umumkan LPH-LPH yang nakal, yang mengambil biaya terlalu tinggi sehingga memberatkan pelaku usaha. Dan sampai gimana Mas, kalau sampai pelaku usahanya sedikit yang melakukan proses karena isu-isu negatif tadi, karena rumor-rumor yang beredar tadi, dibilang ribet padahal tidak, dibilang mahal padahal pun tidak. Akibatnya para pelaku usaha ini enggan melakukan sertifikasi halal. Akibatnya kita tuh nggak dianggap di dunia. Kita baru nomor 8 loh sebagai negara penghasil produk ekspor untuk halal. Harusnya nomor 1 gitu loh. Gitu loh Mas penyebabnya. Iya Pak Haikal, ini menarik. Sejalan dengan pernyataan Pak Haikal tadi yang saya baca juga, potensi produk halal dunia itu luar biasa besar. Ada 20.000 triliun sekian ya Pak. Dan Indonesia kalau saya baca juga hanya kebagian 600 triliun. Jadi kalau selain tadi Pak, karena kendala mungkin banyak pengusaha yang tidak tertib halal, ada hal lain yang menurut Anda bisa menggenjot angka yang paling tidak kue yang 20.000 tadi ya, 20.000 triliun tadi bisa bisa Indonesia paling tidak menjadi dominan Pak. Begini, 20.860 triliun itu terjadi tahun 2024. Sementara trendingnya itu naik terus berkali-kali lipat, sehingga diprediksi 2025 bukan lagi 20.000, hampir menembus angka 38 sampai 40.000 triliun. Dan kalau kita tidak memperbaiki sekarang ini, kita akan ketinggalan. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada iNews yang telah mengangkat ini. Dan ini penyebabnya adalah karena enggan melakukan proses. Saya tidak mengklaim bahwa ini tidak halal, tidak. Saya katakan halal, tetapi prosesnya ini mesti mengikuti sebuah sertifikasi halal sehingga dunia mengakui kita. Nah, kalau kita tertib halal, maka angka kita akan tembus gitu loh. Kita bisa mengambil kue yang besar. For your info, kalau barang kita tidak ada sertifikasi halal, kita nggak bisa bersaing di dunia halal gitu loh. Di dunia internasional nggak bisa bersaing. Sementara kita masih terkungkung dengan pikiran halal itu hanya untuk muslim saja. Tidak. I guarantee you, halal untuk kita semua. Halal itu lifestyle saat ini. Halal itu modern civilization. Halal itu double clean kalau kata orang Korea, kata orang Cina. Halal is double clean kata mereka. Kalau kata orang Eropa dan Amerika, halal itu apa? Halal itu lifestyle and modern civilization. Nah, we do not touch that. Kita tidak menyentuh itu. Sementara kita masih dalam literatur halal itu soal agama semata. Tidak, halal itu sudah menjadi lifestyle. Halal untuk kita semua. Jadi, yuk proses ya dengan sangat mudah supaya kita punya nama di kancah dunia internasional. Hari ini nomor 1 itu Cina loh.
dia sampai menyentuh 38 miliar US dollar angka produk halal di negara Cina. Sementara kita masih sangat jauh ketinggalan. Ayo semangat, proses. Justru tadi ya Pak ya, negara-negara yang bukan mayoritas Islam malah mendominasi. Nah ini jadi cambuk buat kita ya Pak ya, tadi untuk meningkatkan produksi halal kita. Untuk Brazil itu loh, sorry to say Mas, Brazil itu 99% itu Kristen loh Mas, tapi Brazil itu produk halalnya itu ekspornya itu mengalahkan kita. Kita kita kenapa nggak ngambil? Ini ekonomi, saya bicara soal ekonomi ya, gitu. Perancis juga Mas, angka obat-obatan Perancis itu yang halal itu juga mengalahkan kita gitu loh. Sampai kalau kita baru 13 miliar US dollar, Perancis angka ekspor halalnya itu sudah hampir menyentuh angka 20 miliar US dollar gitu. Jadi ini kita bicara soal ekonomi gitu. Baik, oke, satu mungkin Pak sebelum kita tutup diskusi ini, karena waktunya sangat terbatas, tapi paling tidak kita punya banyak tadi informasi dari Badan Halal sini. Pak, kalau selama bulan Ramadan ini ya Pak, tentunya ini kan momen yang baik sekali untuk banyak pelaku usaha atau tadi mendaftarkan usahanya, produknya untuk dapat sertifikasi halal. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk para mereka yang pengusaha yang masih ragu, UMKM mungkin masih bingung, bahwa ayo momen Ramadan ini kita tingkatkan lagi produksi halal kita? Baik, teman-teman sekalian, para pelaku usaha yang saya hormati, Badan Halal ini ya dengan sejak 22 Oktober 2024 kemarin menjadi badan halal yang setingkat menteri bertanggung jawab langsung pada presiden. Artinya presiden sangat concern untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kami bertanggung jawab pada presiden ya, dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Artinya ini sebuah lembaga yang kredibel, yang bisa diandalkan. Dan kami telah membuatkan aturan untuk murah, mudah, simple. Karena kita berharap badan halal ini punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Sambil contoh seorang ibu yang ada di Jawa Timur, dia punya produk UMKM tapi belum dapat sertifikat halal. Dia upayakan sendiri, dia mendaftar. Kalau mendaftar sendiri dengan Rp230.000 saja, ya itu namanya mandiri ya. Dia mendaftar sehingga dia mendapat sertifikat halal. Saat ini 2 bulan yang lalu dia sudah sampai ke ekspor dunia. Sampai kemarin di 2 kontainer ke Eropa. Seorang bapak di daerah Sukabumi, dia hanya pengusaha tempe semata. Sekarang dia telah mengusahakan produk halal tempenya. Dan hari ini dia sudah tembus kepada 8 negara. Kami bisa berikan contoh-contoh itu. Wahai para pelaku usaha, yuk go internasional dengan halal. Apapun yang penting halal. Gitu. Baik, jadi kalau kita tadi telah ya Babe, bahwa Babe Haikal bahwa halal itu beyond the words, right? I mean it's more than halal itself ya. Itu sebuah lifestyle tadi, double hygiene semuanya. Jadi ini yang harus kita bawa ke ranah publik agar tadi sosialisasinya makin baik. Babe Haikal, terima kasih selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah bergabung bersama kami. Selamat puasa ya Babe, hari pertama. Jangan lupa beli takjilnya. Selamat puasa. Iya. Terima kasih Babe. Wassalam. Ya. Terima kasih.